Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuril dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada semua santri Al-Munawwariyah rahimahullah, Alhamdulillah, setelah berkali-kali saya menghindar undangan untuk ke Jakarta, setelah berkali-kali saya berusaha menghindar undangan datang ke Jakarta, ternyata ditakdirkan Allah hari ini wajib hadir. Yang pertama, saya rencanakan cuma sampai hari Rabu, cuma sampai pingin sambang teman-teman Jakarta. Karena pertama kali saya menjabat sebagai Ketua Hisab Nusantara tahun 2024 kemarin, 2023, pelimpahan wewenang dari kakak saya belum sempat kemana-mana. Dan setelah saya pertimbangkan kembali, mengingat saya lihat di sini ternyata hisab yang hadir adalah angkatan 90-an. Yang angkatan 2000 ke bawah kemana? Mana, coba 2005, 2010, 2010 ke bawah. 2013 belum? Mana? 2013 ya, 2013, 2002. Cuma beberapa angkatan 2000 yang bisa. Kalau yang tua tidak saya sebut. Karena apa saya katakan seperti itu? Ngapunten, hisab Jakarta sudah baik, cuma untuk regenerasi, menarik generasi yang baru kurang apa ya? Kurang maksimal. Bahasa kalau orang Juleha tariknya kurang kencang. Ya, dulu sebelah kan Juleha. Tariknya kurang kencang. Sehingga apa yang saya takutkan kalau yang muda-muda ini tidak kita ajak bareng, mereka akan membayangkan yang tidak, menganggap bahwasanya kalau saya sudah keluar dari Al-Munawwariyah maka pangkat saya adalah alumni. Dawuhan Yai Maftuh Said yang saya ingat adalah tidak pernah ada alumni Pondok Pesantren Al-Munawwariyah, tidak pernah ada alumni Pondok Pesantren Al-Munawwariyah. Yang ada alumni SMP Al-Munawwariyah, alumni SDN Sudimoro 03, yang terbaru alumni SMA Al-Munawwariyah, yang paling baru lagi alumni SMK Al-Munawwariyah. Itu yang ada. Kalau alumni Pondok Pesantren Al-Munawwariyah tidak pernah ada. Sehingga pada saat asik sugeng Romo Yai Maftuh dulu, kalau jenengan ke Al-Munawwariyah, kalau main ke Al-Munawwariyah, punten sangat asumsi kiai jenengan masih anak. Pernah merasakan? Iya. Bukan orang tua, tapi dianggap masih
Karena tadi bagi bapak, saya manggilnya bapak. Bapak pulau nganggep, saya nggak apa-apa pakai bahasa Jawa sebenarnya. Maaf kan, apa saya pakai bahasa Jawa harus sekalian. Bapak masih punya anggapan jujur sehingga sampai sekarang pun saya berpedoman pada tidak ada kata-kata alumni Pondok Pesantren Al-Munawwarah. Sampai sekarang pun jenengan kalau main ke Al-Munawwarah ya, insya Allah kami posisikan seperti anak kecil. Karena itu SOP dari bapak saya, standar operasional dari bapak. Let santri dari Dinas Bahasa Mas Wahid, jenengan ini adalah santri posisi dinas luar. Masih posisi dinas luar. Suatu saat ketika Sirena Al-Munawwarah memanggil jenengan semua, oh, silakan kembali ke Chandra di muka Al-Munawwarah. Kita tutup. Jadi bahasanya adalah cabut. Jadi yang saya harapkan karena jenengan masih santri semuanya, bukan yang lain. Pangkat santri tidak akan pernah ikut. Pangkat santri tidak akan pernah lepas. Pangkat santri insya Allah di bawah sampai ya. Saya punya anggapan seperti itu. Jenengan bekerja model apapun monggo, tapi ingat jenengan adalah mau jadi Gojek monggo, mau jadi Grab monggo, mau menjadi pejabat monggo, tapi ingat jenengan adalah santri. Bedanya santri dan bukan santri cuma satu. Saya selalu mengatakan, Yai senang lihat santrinya khotmil Quran hatam 30 juz, ngajinya enak, santrinya banyak. Tapi Yai lebih bangga lagi ketika santrinya terkenal. Iya kan? Pernah dengar sendiri ungkapan seperti itu? Sampai sekarang tetap jenengan semua ini meskipun pun STW apa setengah muda apa setengah tua? Yang enak setengah muda aja. Muda, kalau katakan setengah tua kan berarti sudah. Kalau mengatakan setengah muda berarti muda tambah sedikit. Meskipun jenengan sudah usia segini, pangkat santri tetap di bawah. Akhlak sebagai seorang santri dimanapun jenengan berada wajib dibawa. Jangan ditinggalkan. Saya mau bekerja sebagai di pasar, akhlak saya tinggal dulu saja. Acara khotmil Quran yang selalu digabungkan oleh kiai, bahkan kemudian kalau cerita penggagas khotmil Quran di daerah Sudimoro dengan cara absensi itu termasuk kiai. Jadi khotmil Qurannya kurang lebih sekitar 8 jam, membaca arwahnya 2 jam absen. Pak Aino binti Fulan, Pak Fulan binti Anu itu sampai 2 jam. Almarhum yang ada. Jadi baca seluruh belangku arwah yang bagi kita belangku arwah itu hampir 2 lembar lebih
absensi pagi. Kadang saya dengar subuh mulai start jam 6 mereka baru ngaji. Terus selalu diagung-agungkan sama beliau. Saya nemu jawabannya kemarin. Kenapa sih kok harus waktu itu? Ternyata sama teman saya diingatkan, Quran itu mengandung puncaknya adalah ketika kita khatam dan kita berdoa, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ketika kita mengucap doa itu ada hadis yang menyatakan pada saat dengan khotmil Quran khatam maka seluruh energi terkumpulkan. Ada 60.000 malaikat yang mendekat kita dan mengaminkan doa kita. Kalau bahasa kita visualkan seperti zaman kita dulu filmnya Dragon Ball. Pada saat kami begitu tenaga terkumpul tinggal kita lemparkan kemana. Kita khususkan pada apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita. Itulah kenapa pentingnya khotmil Quran. Kalau punya hajat banyak, maka wajib seminggu hafal. Minggu ini hajatnya ingin punya apa? Ingin istri lagi. Amin apa anda? Ya, ketika punya hajat cukup, gak usah macam-macam. Maka 30 juz doa. Setiap surat mengandung energi. Ketika sudah terakhir, insya Allah hajat jenengan semua tercapai. Kenapa hari ini saya memulai tadi, saya bilang ke Hisam, ayo jam 9 kita start. Adat Al-Munawariyah Hall. Yang pernah merasakan hall di Pondok Pesantren Al-Munawariyah mulai 2010 kalau nggak salah hall pertama kali. Ya, ada yang pernah lihat? 2008 atau 2010 pertama kali hall? 2008. Kiai kalau undang wali santri jam 7 maka start awal 5:30 wajib dimulai. Sama semangat kita khotmil Quran juga seperti itu. Jangan mentang-mentang orang Nahdlatul Ulama waktu Indonesia berjamaah. Jadi kalau namanya jam 9 rawuh jam 11. Jangan. Kenapa? Semua punya kegiatan. Ini kalau sudah mendengar, biasanya kalau acara jam segini menjelang Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum selesai, umur sudah. Ya punya janji sama sana. Andai kan kita mulai siang, jam berapa sih? Jam 2. Berarti ini paling pagi. Usahakan tetap seperti ini, semangatnya seperti ini. Azan zuhur, Allahumma sholli ala Muhammad. Acara yang lain, yang punya yang mau ke pasar silakan ke pasar, yang mau ke Ancol silakan ke Ancol. Jadi kan beres.
tidak menunda pada yang lain. Kasihan yang oleh amal semangat gara-gara oknum 1-2 orang santri yang telat. Akhirnya, ya kalau jenengan tidak punya jamaah, kalau ada janjian sama Pak Presiden gimana? Habis zuhur jam 1 dikumpul di Istana Presiden. Acaranya ngapain Pak? Prabowo kopi bersama. Nah kita nggak tahu. Takdir Allah nggak tahu. Kalau jadi presiden semua nggak mungkin. Pasti cuma satu. Ya, kalau lebih bersemangat lagi, lebih bersemangat lagi, dengan niatan hormat pada apa yang telah diajarkan oleh Romo Yai Mahfud. Apa itu? Al-Quran. Yang kedua, dengan adanya perkumpulan seperti ini, minimal semua santri Jabodetabek tahu kabar. Bagaimana kabarnya si A, gimana kabarnya ini yang belum datang ini, tinggal satu itu. Oh, mana ini? Ramdhani. Ada. Ya kan, ingat saya angkat saya paling makanya ingat saya paling ganteng dia katanya sorry cuma itu yang lain belum. Insya Allah datang katanya. Iya kan, yang lumayan ganteng kan kelihatan hidungnya paling panjang kayak kayak Bio kan dia. Yang lain yang insya Allah yang cewek-cewek juga memperhatikan yang namanya Rob Joni. Ya, yang itu coba kapan-kapan dievaluasi lagi ya adanya perguruan muda angkatan 2010, 2015 sampai yang baru lulus. Ya saya tahu kenapa yang sepuh-sepuh yang datang tujuannya cuma satu yang sepuh, temu kangen gitu ya, atau nagih utang. Tapi yang muda-muda jarang dirangkul. Ya buatlah acara nanti pindah, atamanya bukan di sini, ataman di Ancol. Atau tadi di mana rencananya? Taman Mini. Coba Hotel Quran Al Munawwariyah di Taman Mini Indonesia Indah bareng sama keluarga sekaligus agenda habis ataman main keragunan. Keragunan apa ragunan? Wah, menyamakan nasib, menyamakan wajah. Ya, tolong, karena kalau saya mau bergerak ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, mau saya berikan contoh di Jabodetabek yang sudah solid. Nanti ketika saya ditanya, yang angkatan mudanya kira-kira ikut nggak Gus? Insya Allah rencananya mau diikutkan. Jadi tolong pengurus itu dirangkul juga, diajak. Entah bagaimana format khatamannya yang lebih menarik, pokoknya tetap baca Quran. Setelah baca Quran ada acara apa? Kalau perlu jangan tiap bulan karena mungkin bosan. Acara besarnya 3 bulan sekali puncak Fadil Quran. Triwulan pertama, triwulan kedua, triwulan ketiga sampai triwulan keempat. Mungkin kalau bulanan terlalu pendek. Kalau saya sih ketemu bulanan itu terlalu kecepatan. Ya biar semangat semua. Nanti suatu saat saya akan datang mendadak. Saya nggak akan kasih tahu. Biar bisa ngabsen siapa yang tidak hadir sambil bawa samblek. Itu masih ada samblek, rotan masih ada, tinggal pilih. Dengan silakan pakai kartu semua. Berikutnya saya mewakili keluarga besar Al Munawwariyah, kakak saya Hajah Nurul Hafsoh, kakak saya Muhammad Agus Fahim, kakak saya Hajah Nifatus Sadia, ucapkan mohon maaf lahir dan batin.
Mohon maaf lahir dan batin. Doakan kami berempat bisa tetap solid, bisa tetap bersama, bisa tetap satu. Karena tanpa doa jenengan semua, kami nggak tahu sampai kapan kami bersatu. Doakan. Dan tolong bisa kata karena saya juga di Pondok Al-Munawwariyah, selalu saya sampaikan ke pengurus, nama saya Muhammad Munawar, bukan ada embel-embelnya Kiai. Jadi kalau panggil tetap Gus saja. Yang punya embel-embel Kiai itu Mas Fahim. Kamu kan dengan kalau panggil Agus Fahim Jambal. Jadi subur adab, benar-benar kurang ngajari santri. Karena namanya Mas Fahim, Muhammad Agus Fahim. Jenengan manggil Gus. Ya, kalau manggil Gus Fahim, gimana? Saya manggil gimana? Kalau manggil Gus Fahim hati-hati. Gus Fahim, apa nih cacat? Kok wani Jambal? Jambal itu bahasa beda. Kalau sombong itu agak kurang sombong lah. Apa? Jambal itu bahasa Jawa. Ulunja, bisa masuk. Hati-hati kalau panggil. Kalau badhe sowan ten Gus Fahim, jadi kan rencana. Kalau saya tetap Gus Mamat. Dari dulu nama saya Mamat, dari Muhammadnya. Tapi santri milenium kenalnya Gus Munawar. Kalau sudah manggil Gus Mamat, maka otomatis anak lama. Kalau Muna itu panggilan dari keluarga saya, Mbak Hanif, Mbak Oso, Mas Fahim. Kalau manggil saya, jadi ada masing-masing bidang itu. Tidak boleh lompat. Santri sampai nggak kenal saya juga banyak. Yang terakhir yang pernah kejadian saya waktu ngajar di SMP, saya tanya di depan-depan, waktunya siapa nak? Pak Munawar, Gus, cari di dalam. Ya nggak salah, awalnya dia, saya Gus Mamat namanya. Tapi yang dicari adalah Pak Munawar. Bahkan wali santri ada yang nggak kenal saya. Pak Munawar minta nomornya Gus Mamat, kakaknya WA-nya ke saya. Alhamdulillah, itulah uniknya Al-Munawwariyah. Kadang wali santri tidak kenal sama yang Gusnya. Bahkan di kantor pusat yang sering terjadi adalah paket untuk Hanifatus Satya ditolak. Ya, tapi kalau dia beli paket kalau ke depan, Gus Muhammad tahu semua, nggak ada yang berani. Ya, kalau lebih semangat lagi pengurusan baru, cari format bagaimana khataman 5.0 dilaksanakan. Digitalisasi khataman bagaimana? Dia tidak jenuh. Karena yang kita tarik adalah generasi yang apa ya? Yang kayak roboh kuat. Ketika berdiri kena angin sebentar langsung. Halal bihalal, ya memang karena halal bihalal tidak harus di bulan Syawal. Ya kan? Ini ada. Tolong ya. PR dari kedua lagi tidak terus kalau bisa PR untuk ketua hisab 2025 2027 balapan ya.
paling rawan, paling utama adalah undang Gus Baik untuk nongkrong bareng. Biar semua wajah-wajah serem, wajah-wajah angker dari Romo Yai waktu biar merasakan dulu. Itu tugas yang paling penting dan pokok, menghadirkan Gus Baik dalam keadaan tidak resmi. Nobar bisa, diajak nongkrong di kafe mana bisa, monggo. Entah bagaimana yang wajib Gus Baik. Alhamdulillah, insya Allah saya informasikan kedua semua Isam, insya Allah Hall tahun 2025 kita laksanakan tanggal 29 Juni. 29 Juni. Pindah ke Juni. Kenapa pindah ke Juni, Gus? Alasannya yang utama adalah cuaca. Kalau Desember sering hujan. Sebenarnya bukan itu alasan utama kami. Alasan utama kami adalah kalau tetap di Desember semakin dekat dengan yang namanya bulan Ramadan. Jadi santri istimewa tahun 2025 pulangnya 2 kali. Desember kemarin setelah Hall pulang, Syawal pulang, ini Syawal Juni pulang lagi. Oke, monggo hadir semua. Saya dengar info katanya ada yang mau mengadakan rombongan, monggo silakan koordinasi. Rombongan bareng-bareng ke Al-Munawwariyah. Gratis Gus, insya Allah tidak. Kamu sudah sukses, sudah punya apa? Minimal punya sepeda lah, kan sudah sukses. Karena batasan sukses kan tergantung orang melihat. Hadir semua di Hall bulan Juni kali, bulan Juni ini berarti kembali seperti awal dulu. Jadi setelah Hall santri baru. Ya. Bulan Muharram tanggal 3, kalau nggak tanggal 4 Muharram. Jumatnya kami puasa 1 suro, Sabtunya kami tirakan 1 suro, minggunya ditambah. Kalau ingin mengikuti pawai malam hari, wah nasib baik ya, pawai bisa Nusantara. Kita laksanakan malam-malam 2 suro. Aku bahasanya suro, itu Muharram ke Arab. Saya orang Jawa. Ya, tanggal 2 suro kita akan pawai. Monggo lanjut dengan daerah jalan dekat. Jadi yang depan santri aktif, yang belakang santri dinas luar. Nanti kalau nggak kuat saling gendong-gendongan. Oke, lebih semangat lagi. Hall nanti saya harapkan bisa hadir semuanya, kondisi sehat tidak kurang apapun. Ya, ini kamu lagi dengan saya nggak tahu. Saya kapan bisa ke Jakarta lagi. Izinkan saya punya umur, nanti bisa main ke Jakarta lagi. Oke. Sudah siap. Dan saya katakan kalau sudah dengar azan zuhur, mak biasanya sudah bingung, belum masak buat nanti malam. Alhamdulillah, beberapa wajah saya memang nggak asing, itu yang beberapa. Tapi yang putri, bukan sangat banyak yang nggak tahu. Bukan lupa, karena sudah yang berubah. Kalau putri memang itu belum berubah. Kalau putra ya gimana ya? Kalau dikatakan ganteng,
Nama ganteng juga berbohong. Kalau dikatakan tambah jelek, ya enggak teman-teman sangat. Ya kalau tambah tua gitu aja. Ya, semoga pertemuan ini memberikan berkah, diberikan berkah kepada kita semua, diberikan berkah kepada Romo Yai Maftuh Said, ditunjukkan bahwasanya ini santri Al-Munawwariyah angkatan 2 sudah sukses. Dan dengan semua yang belum sukses semoga tambah sukses, yang sudah sukses berlipat ganda lebih sukses, yang sakit semoga disembuhkan, diberi umur panjang, diberi keberkahan rezeki yang banyak barokah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.